cintanya bagiku sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, dia maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segalanya. Terlalu besar untuk dipahami, besar cintanya bagiku sangat mustahil untuk diselami. Hebat kuasanya bagiku, cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, dia maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segalanya. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segalanya. Cintanya besar, kasihnya lebar, kuasanya besar bagiku. Cintanya besar, kasihnya lebar, dia maha besar bagiku. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, dia lampaui segalanya. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Kau sungguh baik ya Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi
bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sungguh baik, sangat baik Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, di mana saja engkau berada. Doa saya supaya engkau dalam keadaan sehat-sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Hari ini saya akan memberikan pengajaran sesuai dengan apa yang dinyatakan di dalam firman Tuhan sebagai pengajaran dasar dari Tuhan Yesus sendiri, saudara, di mana kita perlu mengikuti, memperhatikan, bahkan melakukannya sebagai orang-orang yang menyatakan diri sebagai pengikut Kristus, saudara. Dan firman Tuhan saya ambil dari Yohanes 3 ayat 1 sampai ke 8, dan firman Tuhan saya berikan tema lahir kembali dan bertumbuh, saudara. Dan firman Tuhan di dalam Yohanes 3 ayat 1 sampai ke 8 saya akan bacakan sebagai berikut jemaat. Ayat yang pertama adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawabnya, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Ayat yang ke-8, "Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan. Kita akan diam sejenak, kita akan berdoa. Bapa, berikanlah urapan khusus bagi kami ya Bapa. Bila kami akan mengerti akan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan. Ungkapkan perikop yang telah kami baca ini ya Tuhan. Berikan pengertian ya Bapa. Dan kami akan mentaati segala apa yang akan Tuhan firmankan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop ini
Ini adalah pembicaraan antara Tuhan Yesus dengan seorang pemuda yang bernama Nikodemus. Dicatat di dalam Alkitab, Nikodemus adalah seorang Farisi dan dia adalah seorang pemimpin agama Yahudi. Tegasnya Nikodemus mempunyai pengetahuan yang luar biasa tentang hukum Taurat, tentang agama Yahudi, saudara. Dan dia datang kepada Tuhan Yesus pada waktu malam hari. Dan kemudian apa yang ingin saya nyatakan sesuai dengan perikop ini, saudara. Ternyata kalau dapat saya nyatakan, Nikodemus ini mau tidak mau sudah mengenal Tuhan. Dia sudah memperhatikan Tuhan. Bahkan dia juga mengagumi akan Tuhan Yesus, saudara. Dan dikatakan dalam ayat yang kedua, dikatakan begini, saudara. Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang kau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Tapi jemaat, lalu kemudian Tuhan berkata kepada Nikodemus, dan Tuhan menggunakan kesempatan ini berkata kepada Nikodemus tentang lahir kembali. Nanti kita akan melihat apa yang dinyatakan Tuhan kepada Nikodemus, saudara. Tetapi cuma yang dikasih Tuhan, kita akan memperhatikan akan lahir baru. Kita akan memperhatikan tentang pertumbuhan rohani kita. Ada 3 poin yang ingin saya nyatakan pada saat ini. Poin yang pertama, saudara, apa yang ingin saya nyatakan, dikatakan lahir baru atau lahir kembali. Itu adalah mutlak. Dikatakan dalam ayat yang ketiga, saudara, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Tegasnya, saudara, lahir kembali itu adalah merupakan sesuatu hal yang mutlak. Dan ini yang membuat Nikodemus bingung. Nikodemus mengatakan, mana mungkin aku yang sudah tua ini, aku yang sudah ada usia ini, untuk kembali ke dalam rahim ibuku dan dilahirkan kembali. Sesuatu yang tidak mungkin. Tetapi kemudian, saudara, Tuhan tidak menjelaskan mungkin atau tidak mungkinnya. Tuhan mengulangi sekali lagi dan berkata kepada Nikodemus, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita akan memperhatikan, saudara. Ada perkataan tidak dilahirkan dari air dan roh, tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ada perkataan di situ air dan roh. Dan hal ini, saudara, menimbulkan banyak pengertian, banyak orang menerjemahkan apa artinya daripada air dan roh ini. Salah satu orang berkata, ini adalah baptisan air dan harus dilanjutkan dengan baptisan Roh Kudus. Tetapi jemaat, ada juga pernyataan dari komentari yang mengatakan, enggak, bukan itu. Dan saya setuju dengan pernyataan yang bukan itu. Karena baptisan air, saudara, kita mengingat akan kisah di mana Tuhan Yesus mati di kayu salib, didampingi oleh 2 penjahat di sampingnya. Satu kemudian berkata kepada Tuhan, Tuhan ingat aku. Dan kita mengetahui bahwa yang satu itu juga tidak dibaptis, belum dibaptis. Tetapi Tuhan berkata, mulai hari ini, engkau akan bersama aku di Firdaus. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, saya lebih tertarik dengan pernyataan yang dinyatakan oleh Rasul Petrus, saudara. Di mana Rasul Petrus memberikan suatu pernyataan bahwa kamu telah dilahirkan kembali oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal.
Maka dari sebab itu, saya ingin menggunakan ayat ini dengan memberikan pernyataan bahwa air yang dimaksudkan di situ, itu juga dapat diartikan firman Tuhan. Di dalam Yohanes 15, jelas sekali dinyatakan bahwa engkau dibersihkan oleh air, yaitu firman Tuhan. Air dapat dinyatakan sebagai firman Tuhan. Dan saya diingatkan dengan apa yang dinyatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, saudara. Ternyata firman Tuhan merupakan hal yang sangat penting. Dinyatakan di dalam firman Tuhan bahwa iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran itu oleh firman Kristus. Tegasnya, saudara, firman Tuhan itu merupakan awal iman kepercayaan kita. Karena kita mendengar firman Tuhan, maka kita menjadi orang yang percaya. Kemudian, kita berbicara tentang Roh Kudus. Tegasnya, saudara, orang yang lahir baru itu membutuhkan firman Tuhan dan membutuhkan Roh Kudus. Sehubungan dengan Roh Kudus, saya diingatkan akan apa yang dicatat dalam Matius 16 ayat 16 sampai ke 17. Di mana pada suatu saat Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus, "Simon Petrus, menurut engkau siapa aku ini?" Lalu kemudian Simon Petrus berkata, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Lalu kemudian apa yang direspon kepada Tuhan Yesus? Tuhan Yesus kemudian berkata, "Bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga." Tegasnya, saudara, kemampuan seseorang berkata bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu disebabkan karena kuasa Bapa, kuasa Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan ini. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, hal yang perlu kau perhatikan pada saat ini, kita diminta oleh Tuhan supaya lahir kembali. Dan engkau mengetahui dengan jelas sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam perikop ini. Untuk lahir kembali kita membutuhkan firman Tuhan. Kita membutuhkan kuasa Roh Kudus. Firman dan kuasa Roh Kudus inilah yang menjadikan kita lahir kembali dengan benih ilahi dalam kuasa Tuhan. Poin yang kedua, saudara, setelah kita kemudian lahir kembali, apa yang perlu kita lakukan? Setelah kita lahir kembali, kita perlu bertumbuh, saudara. Jika kita lahir kembali dan tidak bertumbuh, maka itu adalah sesuatu hal yang tidak normal. Kita perlu lahir kembali dan kita perlu bertumbuh. Dinyatakan di dalam ayat yang ketiga, saudara. Jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Garis bawahi kata melihat kerajaan Allah. Dan saya akan membawa kepada ayat yang kelima, saudara. Ayat yang kelima berkata begini, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Garis bawahi, tidak dapat masuk. Ada dua hal, saudara. Ayat yang ketiga berkata tidak bisa melihat. Dan kemudian ayat yang kelima berkata tidak dapat masuk. Melihat dahulu, baru kemudian dibawa masuk. Ada dua tahap. Melihat dan masuk. Dan ini mengingatkan saya akan kisah daripada suatu hari Tuhan Yesus bertemu dengan seorang yang buta. Dan apa yang terjadi pada waktu itu, saudara? Pada waktu itu orang yang buta itu meminta kepada Tuhan Yesus supaya memberikan jamahan. Dan Tuhan Yesus kemudian memberikan jamahan. Dan setelah Tuhan Yesus memberikan jamahan, Tuhan Yesus bertanya kepada orang tersebut, "Sudah bisakah kamu melihat?"
Dan kemudian apa yang terjadi, orang itu berkata dia bisa melihat, tetapi melihat banyak orang yang hanya seperti pohon-pohon. Dia tidak bisa melihat dengan jelas. Lalu kemudian Firman memberikan pernyataan secara dalam Markus 8 ayat 24 dan ke-25, saudara. Dinyatakan Tuhan kemudian memberikan jamahan yang kedua. Dan setelah Tuhan memberikan jamahan yang kedua, maka dinyatakan orang itu bisa melihat segala sesuatu dengan jelas. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada 2 kali jamahan. Mengapa 2 kali? Apakah Tuhan tidak bisa melakukan 1 kali? Saya yakin Tuhan bisa melakukannya. Tidak ada yang sulit, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetapi jemaat, Tuhan melakukan ini 2 kali. Saya mempunyai keyakinan ada sesuatu pengajaran di balik ini. Bahwa Tuhan menyatakan ada proses yang perlu diperhatikan. Mari kita perhatikan, saudara. Menurut Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose, dia memberikan pernyataan sebagai berikut, saudara. Bahwa jemaat di Kolose ini dinyatakan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya. Tegasnya, saudara, jemaat di Kolose sudah menjadi manusia baru, sudah lahir baru, tetapi harus masuk ke dalam proses, yaitu terus-menerus diperbaharui. Supaya apa? Supaya mereka akan kemudian menjadi seperti Kristus setelah hidup. Mereka akan menjadi seperti Kristus. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin kita akan bertanya, apa yang perlu kita lakukan pada saat ini? Kita sudah lahir baru. Dan kita sekarang diminta, sesuai dengan pernyataan Rasul Yohanes, jika Tuhan ada di dalam diri kita, maka kita wajib hidup seperti Kristus setelah hidup. Apa yang perlu kita lakukan pada saat ini? Kita tetap berpegang pada 2 hal. Sesuai dengan poin yang pertama, saudara. Firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus. Tegasnya, saudara, mari kita pelajari firman Tuhan. Mari kita perdalam firman Tuhan. Gali sedalam-dalamnya. Dan lakukan firman Tuhan tersebut. Dan di samping itu, kita perlu berdoa, meminta kepada Tuhan, supaya kuasa Roh Kudus akan menyertai di dalam kehidupan ini, saudara. Dan kalau dapat saya simpulkan, saudara, apa yang akan terjadi dengan kita mempelajari firman Tuhan, dengan kita menggali firman Tuhan, mempraktekkan firman Tuhan, maka kita kemudian akan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Bahkan kita akan mencintai Tuhan lebih dalam lagi. Kita akan dapat melihat Dia dengan jelas. Dan di samping itu, kita juga akan mempunyai pengalaman. Menikmati segala pengalaman dan berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan ini, saudara. Tidak hanya sekedar melihat, tetapi kita juga masuk ke dalam kerajaannya, menikmati berkat Tuhan. Dan saudara, berbicara tentang masuk ke dalam kerajaan Tuhan, menikmati berkat, saudara. Banyak orang berkata, kan itu nanti setelah kita ini berakhir dalam kehidupan di dunia, kembali ke rumah Bapa, masuk ke dalam kerajaan surga. Tidak, jemaat. Kita perlu mengingat akan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita semua. Doa Bapa kami. Di mana dicatat dalam Matius 6 ayat yang ke-10 dikatakan apa? Datanglah kerajaanmu. Dan dikatakan apa, saudara? Di bumi ini seperti di surga.
Tegasnya, kerajaan Tuhan dapat kita nikmati selama kita ada di permukaan bumi ini. Betul nanti, tetapi saat ini pun kita bisa menikmatinya. Jemaat, mari saya lanjutkan jemaat. Kita akan masuk pada poin yang ketiga. Poin yang pertama, sekali lagi saya katakan, kita perlu lahir kembali dari air dan roh. Kita perlu lahir kembali, gunakan firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus. Kita perlu bertumbuh, gunakan juga firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus supaya engkau melihat dan masuk dalam kerajaannya. Engkau menikmati segala berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupanmu. Dan kemudian yang ketiga, menjadi dewasa dalam pimpinan Tuhan. Ayat yang ke-8 berkata sebagai berikut jemaat. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana datangnya atau kemana perginya. Jemaat, pengkhotbah juga berbicara pada hal yang sama. Dicatat di dalam Pengkhotbah 11 ayat yang kelima, saudara. Dikatakan begini, saudara. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin, engkau tidak mengetahui pekerjaan Tuhan. Sulit untuk mengetahui apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini, saudara. Banyak manusia mengalami kesulitan. Tetapi jemaat yang dikasihi Tuhan, ayat yang ke-8 ini memberikan suatu pernyataan. Dan dikatakan, engkau mendengar bunyinya. Engkau dapat mendengar segala pernyataan-pernyataannya. Dunia berkata sulit. Tetapi orang-orang yang dewasa rohani memiliki kesensitifan khusus. Karena mereka betul tidak mengetahui. Tetapi mereka mendengar bunyinya. Dan jemaat yang dikasihi Tuhan, dan di sini kemudian mengingatkan kepada kita, mungkin kita akan bertanya, apa yang kita dengar? Siapa yang dapat mendengar? Dan saya ingin menyatakan jemaat, orang yang lahir kembali, yang kemudian bertumbuh dan menjadi dewasa, makin dewasa makin sensitif. Dan disinilah kemudian ini akan dialami, di mana Roh Kudus, Roh Tuhan akan berkomunikasi dengan roh kita yang ada di dalam hati ini. Kita akan melihat beberapa poin. Apa sih sebenarnya yang dibicarakan antara roh kita dan roh Tuhan itu? Perhatikan jemaat. Dikatakan sebagai berikut, dicatat dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26. Dialah, yaitu Roh Kudus, yang akan mengajarkan, yang akan mengingatkan akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Manusia sering lupa. Tuhan mengetahui. Tetapi Roh Kudus inilah yang akan mengingatkan. Roh Kudus inilah yang akan mengajar dan mengingatkan akan segala apa yang telah Tuhan firmankan dalam kehidupan ini. Sehingga apa jemaat? Sehingga kita mempunyai kemampuan untuk berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan senantiasa mengingatkan kita, inilah yang harus dilakukan di dalam kehidupan yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya. Dan kemudian saudara, apa yang dinyatakan juga dinyatakan dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13 saudara, di mana dikatakan bahwa Roh Kudus ini, bahwa ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus inilah yang akan memimpin kita di dalam seluruh kebenaran. Kalau Roh Kudus yang memimpin, maka kita akan senantiasa hidup benar, tidak pernah berbuat kesalahan. Seluruh kebenaran.
Izinkan Roh Kudus memimpin kita. Maka kita akan hidup dalam kebenaran, saudara. Dan kemudian dinyatakan di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13 juga, saudara, bahwa ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus ini kemudian akan memberitahukan segala sesuatu akan apa yang akan datang. Orang yang dewasa rohani senantiasa mengetahui akan apa yang menjadi kehendak Tuhan, berjalan sesuai dengan apa yang menjadi kehendaknya di dalam kebenaran. Dan lebih daripada itu, orang yang rohani itu akan mempunyai visi yang jelas kemana arah perginya. Karena Tuhan senantiasa memberitahukan. Bahkan saudara, jangan kau heran. Karena orang-orang yang rohani ini juga diberikan karunia oleh Tuhan. Yaitu karunia bernubuat. Memberitahukan kepada orang lain, memberitahukan kepada dunia ini akan apa yang akan terjadi di dalam masa depan ini, saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan, betapa indahnya bagi kita untuk memperhatikan ini. Mari, jangan hanya sekedar lahir, lalu kemudian berhenti sampai di situ. Kita perlu bertumbuh, menjadi lebih dewasa lagi, bahkan mencapai kedewasaan yang dinyatakan dewasa yang sempurna, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga engkau betul-betul mengetahui akan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga engkau betul-betul memiliki kehidupan benar di hadapan Tuhan. Engkau diberikan segala hal yang indah, visi, bahkan karunia untuk bernubuat. Saya ingin segera mengakhiri, jemaat. Apa yang ingin saya nyatakan? Kembali, lahir kembali, bertumbuh, kita perlu lahir kembali dari air dan roh. Dan izinkan pertumbuhan terjadi dalam kehidupan. Supaya engkau akan menjadi seperti Kristus setelah hidup. Dan izinkan juga Roh Kudus memimpin engkau, membawa engkau lebih jauh lagi, sehingga engkau mencapai kedewasaan penuh dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita diam sejenak dan berdoa. Bapa, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami bersyukur dan berterima kasih atas firman-Mu ya Bapa. Dan bila pada saat ini ya Tuhan, kami ingin menyerahkan kehidupan kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Segala apa yang Tuhan firmankan akan kami taati ya Bapa. Kami mau ya Bapa bertumbuh di dalam nama-Mu ya Bapa. Kami mau lebih dalam lagi mempelajari firman-Mu, meminta kuasa Roh Kudus, menjadikan kami bertumbuh sehingga kami mencapai kedewasaan penuh. Jadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup senantiasa di dalam kebenaran, melakukan kehendak Tuhan. Bahkan mengetahui dengan jelas akan tujuan pada kehidupan ini. Dan Tuhan, Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, urapi kami dengan kuasa-Mu. Berkati kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Ku dicintai, dianugerahi, dalam taui segala akal. Ku dicintai, dianugerahi, dalam taui segalanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita akan diam sejenak memohon kuasa dari Tuhan akan menyertai kehidupan. Tuhan, Engkau yang menjadi Tuhan dalam kehidupan. Bila Engkau juga boleh menguduskan kami pada saat ini. Firman berkata, doa orang benar jika diucapkan dengan iman mempunyai kuasa.
Dan bila pada saat ini Kau benarkan kami ya Tuhan. Kami ingin berdoa untuk penyakit-penyakit yang ada dalam kehidupan jemaat. Kami juga ingin berdoa untuk masalah-masalah yang ada dalam kehidupan jemaat. Kami serahkan penyakit dan masalah sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, tangan yang maha besar, tangan yang maha kuasa. Kami ingin berdoa untuk pelajar, kami ingin berdoa untuk pekerja. Tuhan, janji berkat-Mu bila akan menjadi bagian dalam kehidupan para pelajar berhasil dalam studi mereka, pekerja juga berhasil mendapatkan berkat sesuai dengan apa yang mereka lakukan dalam kehidupan ini. Terima kasih ya Bapak. Dan kami tentunya juga yang berdoa bagi teman-teman kami yang sedang mencari pekerjaan. Biar Tuhan juga boleh membukakan segala jalan ya Tuhan. Kami ingin menyatukan hati, kami berdoa untuk orang tua kami, papa mama kami, suami istri, anak-anak di mana saja mereka berada. Juga saudara-saudara kami yang lain ya Bapak. Bila Engkau boleh menyertai, bila Engkau juga boleh memberikan jamaah dalam kehidupan, bila Engkau juga boleh memberikan sukacita dan damai sejahtera ya Tuhan, bila mereka juga boleh mengenal Engkau dengan benar ya Tuhan. Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, di mana saja berada ya Bapa. Bila Engkau boleh memakai para pemimpin-pemimpin gereja, untuk melakukan sesuatu yang indah, sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Jadikan kami ya Bapak sebagai terang dan garam dunia untuk memberkati dunia ini ya Bapak. Dan tentunya kami ingin berdoa untuk dunia yang pada saat ini sedang mengalami pandemik COVID-19 ini ya Bapak. Tuhan, bila Engkau juga boleh berbelas kasihan dalam kehidupan dan Engkau berikan zaman khusus ya Tuhan. Gerakan setiap hati untuk mencari Tuhan, untuk bertobat, untuk kembali kepada Tuhan. Kami tentunya ingin berdoa untuk para pemimpin-pemimpin bangsa yang ada di dunia ini juga Tuhan. Biar para pemimpin bangsa juga akan diberikan kuasa dan hikmat yang berasal dari Tuhan. Mereka tidak memikirkan akan kepentingan pribadi-pribadi. Mereka tidak memikirkan akan ego mereka untuk berperang satu dengan yang lain. Tetapi memikirkan akan kesejahteraan bangsa. Kami ingin berdoa pada saat ini ya Tuhan. Untuk gereja Agape. Bila Tuhan boleh berkarya senantiasa. Bahkan kami juga yang berdoa untuk gereja Wesley Mission ya Bapak. Bila Agape dan gereja Wesley Mission dapat bekerja sama dengan baik. Melakukan sesuatu hal yang indah bagi kerajaan Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Engkau yang hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang senantiasa mendengarkan doa-doa kami. Bahkan doa yang diucapkan oleh jemaat di mana saja mereka berada juga didengar oleh Tuhan. Karena segala doa kami panjatkan hanya di dalam nama yang maha besar, nama Tuhan kami Yesus Kristus. Orang percaya berkata, amin. Jemaat, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan yang maha kuasa, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Turun dan senantiasa tinggal bersama engkau. Pergilah dengan sukacita dan layanilah sesamamu dengan kasih yang berasal dari Tuhan, yaitu kasih agape, kasih yang tidak pernah menuntut balasan. Katakan amin. Shalom semuanya. Dimanapun Anda berada, mari kita satukan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Mari katakan bersama-sama. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin.
namanya Tuhanku, namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa